Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas analisis instrumen, yaitu mencari jurnal aplikasi metode analisis instrumentasi, lebih tepatnya pada materi inframerah. Mungkin kepada operator bisa dipersilakan untuk presentasi. Nah, kami dari kelompok 3 dari kelas A2 membahas mengenai spektrofotometer FTIR atau inframerah. Slide. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Yunita Maulidia, kemudian ada Riksa Hikmah Kusuma, ada Gracia Cika Bestari, kemudian ada Mary Andriani, ada Fania Febrianti, Maria Teresia Stefani, ada Rina Triana, ada Dinda Lestari, Manisa, Emilia Haryanto, Sherina Vianti, Ingrid Aprilia Manulang, dan yang terakhir ada Igo Saputra. Slide. Nah, baik. Pada pembahasan pertama ini, kita akan berbicara mengenai aterosklerosis. Apa itu aterosklerosis? Aterosklerosis itu memiliki peranan penting dalam penyakit jantung koroner, dengan ditandai dengan adanya suatu penumpukan secara terus-menerus pada plak dinding pembuluh darah arteri koroner. Nah, pada pemakaian obat, aterosklerosis ini seperti dalam pentosilfilin yang biasanya digunakan untuk pasien diabetes mellitus, yaitu untuk mengindikasi atau meredakan sakit. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada kadar tablet obat pentosilfilin ini bisa kita dapatkan atau bisa kita simpulkan bahwa pada obat ini itu sudah memenuhi persyaratan standar internal. Nah, apabila pada permukaan arteri koroner itu nantinya akan terbentuk bekuan darah di bagian atas plak dan menimbulkan sumbatan pada arteri koroner tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa aliran darah yang kaya akan oksigen yang dibutuhkan oleh otot jantung akan terhambat. Nah, berdasarkan gugus fungsi suatu senyawa organik yang dimiliki pentoksifilin, maka identifikasi tablet pentoksifilin ini dapat dilakukan dengan metode spektrofotometri Fourier transform infrared atau FTIR. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saya. Tadi sudah dijelaskan bahwa penoxysilin ini dapat diidentifikasi menggunakan spektrofotometri Fourier transform infrared atau bisa kita sebut dengan spektrofotometri FTIR. Nah, sebenarnya apa sih spektrofotometri FTIR itu? Nah, jadi spektrofotometri FTIR adalah salah satu metode pengukuran untuk mendeteksi struktur molekul senyawa melalui identifikasi gugus fungsi penyusun senyawa tersebut. Nah, jadi spektrum yang dihasilkan oleh alat ini terhadap senyawa pentoksifilin berupa grafik yang menunjukkan persentase transmitan yang bervariasi pada setiap frekuensi radiasi infrared. Nah, analisis spektrofotometri FTIR dilakukan untuk membuktikan bahwa sampel yang kita uji memiliki gugus fungsional yang sama dengan baku. Khususnya pada penelitian ini yaitu untuk menunjukkan bahwa sampel benar-benar mengandung senyawa pentoksifilin. Nah, kromatogram dapat terjadi jika suatu frekuensi tertentu dari radiasi infrared dilewatkan pada sampel suatu senyawa organik, maka dia akan terjadi penyerapan frekuensi oleh senyawa tersebut. Nah, sedangkan frekuensi yang tidak diserap oleh senyawa akan dideteksi menggunakan detektor yang ditempatkan pada sisi lain dari senyawa. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkannya. Tadi kan sudah jelaskan mengenai spektrofotometer Fourier transform infrared atau FTIR. Nah, banyaknya frekuensi yang melewati senyawa atau yang tidak diserap akan diukur sebagai persen transmitan. Nah, spektrum yang dihasilkan dari pembacaan spektrofotometer Fourier transform
infrared ini atau FTIR selanjutnya diinterpretasikan meliputi seperti bilangan gelombang dan persen transmitannya untuk menentukan gugus fungsi yang terdapat pada sampel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spektroskopi infrared atau IR. Nah, spektroskopi infrared ini atau IR adalah salah satu teknik analisis yang penting dan telah banyak digunakan. Nah, biasanya spektroskopi infrared ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa, biasanya itu senyawa organik. Nah, spektroskopi infrared didasarkan pada vibrasi atom dalam suatu molekul. Nah, spektrum infrared diperoleh dengan melewatkan radiasi elektromagnetik infrared melalui sampel yang memiliki momen dipol permanen atau diinduksi dan menentukan fraksi apa yang ada dalam sampel berdasarkan radiasi penyerapan pada energi dengan panjang gelombang tertentu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah spektrofotometri FTIR, di mana energi setiap puncak pada spektrum penyerapan sesuai dengan frekuensi vibrasi molekul, sehingga memungkinkan untuk identifikasi kualitatif jenis ikatan tertentu dalam suatu sampel. Spektrofotometer inframerah juga biasanya mencatat energi radiasi elektromagnetik yang ditransmisikan melalui sampel sebagai fungsi dari panjang gelombang atau frekuensi spektrum total dianalisis dengan proses intervensi dan diubah menjadi rentang frekuensi atau panjang gelombang dengan suatu proses matematika yang dikenal dengan transformasi Fourier. Nah, spektroskopi inframerah Fourier transform atau FTIR telah meningkatkan secara dramatis kualitas spektrum inframerahnya dan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan data. Nah, daftar pustaka yang kami gunakan adalah sebagai berikut, dan sekian dari kami. Terima kasih.